Halo Sobat Siswa kelas 5 dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan belajar dari tema 6, subtema 1, pembelajaran 1, kelas 5, sekolah dasar. Baik, tujuan pembelajaran ini adalah dengan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf bacaan, siswa mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak secara tepat. Dengan membuat kesimpulan bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan teks secara tepat. Dengan melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Dengan membuat laporan percobaan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. Coba kita perhatikan gambar yang di layar. Terlihat ada seorang anak yang sedang berada di daerah pegunungan. Tentu daerah pegunungan suhu udaranya sangat terasa sejuk dan dingin. Oleh karenanya kita juga harus menggunakan pakaian yang menghangatkan tubuh supaya badan kita jangan kedinginan. Kita menggunakan jaket dan sarung tangan juga bisa, dan yang menghangatkan tubuh kita. Kemudian gambar kedua terlihat seorang ibu sedang menjemur pakaian. Tentu dibutuhkan energi panas untuk mengeringkan baju itu. Tetap membutuhkan energi panas. Kita lihat lagi gambar ketiga. Air yang sedang dimasak, direbus ya, tentu membutuhkan energi panas juga. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lebih jauh, lebih dalam lagi untuk belajar tentang energi panas. Nah, dilihat di layar fungsi atau manfaat dari energi panas yang dihasilkan oleh matahari. Matahari ini merupakan energi yang terbesar yang ada di bumi, di alam semesta ini. Jadi sangat bermanfaat untuk kehidupan makhluk hidup. Terlihat bermacam-macam ya, ada yang menjemur pakaian, ada yang mengeringkan kerupuk, mengeringkan ikan asin, proses pembuatan garam, kemudian proses fotosintesis untuk tumbuhan ya, kemudian untuk membantu pembentukan maksudnya kesehatan, pembentukan vitamin D, kemudian sumber energi listrik ya untuk yang menggunakan energi cahaya matahari. Jadi sangat dibutuhkan sekali ya. Nah, manfaat yang lainnya adalah membuat terjadinya siang dan malam. Kemudian matahari ini juga berperan dalam proses terjadinya awan. Matahari ini sumber energi pada panel surya, berperan dalam proses fotosintesis yang tadi, terjadinya siklus perputaran air dan menerangi bumi. Sangat luar biasa ya manfaat matahari. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut energi panas. Sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi, ya, sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai
kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi. Setelah dipanen, mengeringkan garam atau proses pembuatan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang ambillah sebuah mister plastik, kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mister plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mister dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata, gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Kita ke halaman 3, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku. Seperti pertanyaan nomor 1, apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Yang kedua, sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. 3, apa saja manfaat yang didapat makhluk hidup dari matahari? Baik, kita jawab bersama-sama. Ya, sumber energi panas adalah segala sesuatu yang menghasilkan panas. Yang kedua, sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui, yaitu matahari dan api. Ini adalah sumber energi yang mudah kita temukan. Kemudian apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Matahari menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Panas matahari juga dapat digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Sebenarnya masih banyak ya untuk manfaat dari sinar matahari ini. Pertanyaan nomor 4, tunjukkanlah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu, yaitu dengan menggosokkan kedua telapak tangan selama 1 menit. Bisa juga dengan menggosokkan mister plastik pada kain yang kering selama 2 menit. 5. Bagaimana cara nenek moyang kita mendapatkan api? Nenek moyang kita menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu juga dengan menggosokkan kayu kering ke tanah yang kering juga sehingga keluar api. 6. Mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Api dapat digunakan untuk memasak, menjadi pengganti lampu, dijadikan api unggun untuk menghangatkan tubuh, dan masih banyak. Kita melanjut ke halaman 4. Di situ terlihat ada isian. Bacalah kembali bacaan dengan seksama, lalu jawablah pertanyaan berikut. Yang dibaca itu adalah maksudnya perhatikan bacaan halaman kedua. Apa judul? Di situ terlihat jelas judulnya, kamu tuliskan judulnya. Kemudian tuliskan kata-kata kunci ya tiap paragraf. Pada paragraf pertama atau ke-1, kata-kata kuncinya contohnya energi panas, sumber energi, proses fotosintesis. Nah, nanti kamu lihat lagi pada bacaan halaman kedua, kata-kata kuncinya di paragraf 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian dapat kamu simpulkan ya. Kamu simpulkan ulang, perhatikan lagi halaman 2 itu ya. Itu harus diisi. Kemudian
kita mengamati sumber energi panas ada di mana-mana dan sering kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Amatilah kegiatanmu pada hari ini, sumber energi panas apa saja yang kamu gunakan. Perhatikan tabel berikut lalu lengkapi dengan kegiatanmu yang menggunakan sumber energi panas pada hari ini. Nah, di rumah kita juga bisa kita temukan berbagai sumber energi panas. Selain energi panas, contohnya kegiatan menanak nasi, bisa kegiatan memanaskan air dengan menggunakan alat dispenser ya. Alat yang digunakan dispenser. Oke, kemudian bisa juga dengan panci atau kompor dan kompor ya, memanaskan air. Sumber energi yang digunakan tentu api dari kompor, kemudian yang elektriknya menggunakan listrik. Dan sebutkan saja, misalnya menyetrika, melincirkan baju, dan lain-lain ya, silakan diisi. Kita mencoba atau melakukan percobaan berikut, perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, ini percobaan sederhana. Kalau misalnya punya es batu ya di rumah yang punya ukuran yang sama, yang ada tempatnya itu yang kotak-kotak kecil. Nah, itu ya. Kalau yang besar nanti susah ya membuat ukuran yang sama. Diusahakan ukurannya sama. Jadi dibuat di 3 wadah. Nanti kita lakukan percobaan dengan menempatkan masing-masing di tempat yang berbeda. Di wadah pertama, yang ke-1, esnya itu ditaruh di luar rumah ya. Kemudian yang wadah 2 ditempatkan di dalam ruangan, di ruang tamu atau di ruang makan. Kemudian di wadah ketiga ditempatkan di dalam lemari ya. Ingat syaratnya tadi, es batunya itu harus ukurannya sama dan jumlahnya sama, jangan ada yang lebih besar lebih kecil, harus sama antara wadah 1, wadah 2 dan wadah ketiga. Selamat melakukan percobaan. Nanti dengan melakukan percobaan ini kamu bisa menjawab pada halaman 8 pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di buku. Nah, demikianlah penjelasan tema 6 subtema 1 pembelajaran 1 kali ini. Dan sebagai tugas, kerjakanlah tugas pada halaman 3, 4, 6, dan 8. Kamu foto lalu kirim ke guru kelas. Demikian pembelajaran kita dan tugas yang telah diberikan. Semoga bermanfaat dan kita ketemu kembali pada video berikutnya. Sampai jumpa kembali.